Eh, Selamat pagi buat anak-anak Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik Pak. ya. Baik, Pak. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan sesuatu yang baik. Ya, kita berdoa. Nanti berdoa dipimpin oleh salah satu dari kalian. Pak Guru nanti minta Pak. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Nah, sekarang Pak Guru mau ngecek kehadirannya. Nah, kita akan belajar tentang peredaran darah manusia. Nah, sebelum kita memulai pelajaran tentang peredaran darah manusia, ini Pak Guru punya pantun nih. Perhatiin ya pantunnya. Terbangun dari tidur nyenyak, langit pagi tampak cerah. Jangan makan banyak lemak, bisa menghambat peredaran darah. Kalian masih ingat nggak tentang pantun? Kira-kira apa sih isi pantun di atas ini yang tadi Pak Guru jangan makan banyak lemak. Kenapa? Bisa menghambat peredaran darah. Nah, ini adalah isi pantun. Kalau isi pantun itu adanya di baris ke-3 dan ke-4 ya. Nah, tadi kan jangan makan banyak lemak karena nanti bisa menghambat peredaran darah. Nah, yang akan kita pelajari hari ini tentang organ peredaran darah. Ya, nanti kalian setelah mempelajari tentang organ peredaran darah, pelajaran hari ini nanti apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Nah, dengan kegiatan mengamati gambar organ peredaran darah manusia, nanti kalian diharapkan dapat menentukan nama dan menjelaskan peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua, mengamati gambar peredaran darah manusia, kalian nanti diharapkan dapat mengurutkan proses peredaran darah manusia secara rinci. Kemudian yang ketiga, kalian nanti bisa menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia. Kemudian yang keempat, setelah mengamati pantun, nanti diharapkan kalian dapat mengemukakan bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Dan yang kelima, nanti kalian dapat membuat pantun dengan tema kesehatan organ peredaran darah. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian peroleh ya, yang harus kalian capai ya. Nah, sekarang kita mulai. Kelihatan gambarnya ya, anak-anak? Saya pendek aja, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini ada tema 4. Nah, tadi sudah ya. Sudah dijelaskan dengan tujuan pembelajarannya. Kira-kira gambar apa ini, anak-anak? Jantung. Gambar apa? Jantung. Bergerak nggak jantungnya? Enggak bergerak. Tidak bergerak. Bergerak ya? Bergerak. Ada yang tahu apa sih fungsi dari jantung? Untuk memompa darah. Untuk memompa darah. Itu ya. Jadi jantung kita itu fungsinya untuk memompa darah. Kemudian ada yang tahu tidak letak jantung kita di mana? Nah, kita lihat. Di manakah letak jantung kita? Ada yang tahu? Ada yang tahu letaknya? Kita lihat ya. Tuh. Nah, ini letak jantung kita di sini. Benar kan? Di mana nih? Di rongga dada ya. Di rongga dadanya di manakah? Letak jantung yang normal adalah di dalam rongga dada sebelah kiri. Kemudian, nah ini adalah bagian-bagian jantung.
Nah, jantung manusia ini terdiri dari 4. Kelihatan gambarnya ya, anak-anak? Iya. Yang pertama apa? Coba dibaca. Kanan. Serambi kanan. kanan. Kemudian Serambi kiri. serambi kiri. Kemudian Pilih kanan. iya. Pilih kiri. Pilih. Karena berfungsi menerima darah yang kayak karbon dioksida dari seluruh tubuh. Betul, pinter. Serambi kiri berfungsi menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Iya. Bilik kanan berfungsi memompa darah dari jantung ke paru-paru. Iya. Bilik kiri berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Iya, bilik kiri itu berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, itu adalah bagian-bagian jantung ya. Bagaimana darah mengalir ke seluruh tubuh? Ada yang tahu nggak lewat mana? Darah itu mengalir melalui pembuluh Pembuluh darah. darah ya. Jadi ini ada Pembunuh yang darah. warna merah, ada yang warna biru ya. Nah, panjang pembuluh darah itu ya anak-anak, itu kalau diuraikan itu sangat panjang. Itu kurang lebih ya sampai 100.000 kilometer. Kalau diuraikan itu ya, itu sangat panjang. Itu kalau digabung-gabung itu panjangnya kira-kira itu 2,5 keliling bumi. Ya, kita muter itu masih panjang. Ya. Pembuluh darah itu terdiri dari 3 jenis. Ada arteri, ya. Kemudian ada Kapiler. kapiler, kemudian vena. Coba Arum, apa sih arteri itu? Adalah pembuluh yang Pembuluh? dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Iya, jadi arteri itu pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Coba Iqbal. Iqbal, kalau kapiler apa, Iqbal? Pembuluh darah yang dialiri Ya, pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Ya, itu kecil-kecil ya. Di kalian juga kalau yang kulitnya putih itu kalian bisa kelihatan. Ya, kalian bisa kelihatan. Ya. Kemudian pena. Coba pena Febi. Coba Febi, apa sih pembuluh pena itu? Pena itu pembuluh balik ya, yang dialiri darah dari seluruh tubuh ya dan paru-paru menuju ke jantung. Nah, itu adalah pembuluh darah. Nah, bagaimana udara dan sari-sari makanan disalurkan ke seluruh tubuh? Nah, tadi awal Pak Guru sudah jelaskan bahwa udara dan sari-sari makanan itu disalurkan ke seluruh tubuh oleh darah. Nah, darah ini apa saja sih? Nah, di sini darah manusia itu terdiri atas beberapa bagian, yaitu plasma darah, kemudian sel darah merah, sel darah putih, dan peping darah. Ya, bagaimana proses peredaran darah? Kalian lihat ya gambarnya. Tuh, yang bergerak begini. Kelihatan ya? Kelihatan tidak? Ya, ini proses peredaran darah. Nah, peredaran darah manusia itu, ya anak-anak, itu dibagi 2. Ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Nah, ini adalah peredaran darah kecil. Kalian lihat. Kira-kira dari mana dulu nih peredaran darah kecil? Nah, iya, dari bilik kanan. Kemudian kemana? Serambi kiri. Arteri pulmonalis, baru ke apa lagi? Iya, baru ke paru-paru. Kemudian kemana lagi? Serambi kiri. Ya, vena pulmonalis, baru masuk ke serambi kiri. Ya, itu peredaran darah kecil. Sekarang peredaran darah besar. Nah, kalau peredaran besar coba lihat tuh, ada tanda panahnya ya. Kira-kira dari mana dulu nih? Ayo, siapa yang tahu? Bilik kiri. Kemudian kemana?
Kemudian mana lagi? Arteri. Arteri. Kemudian ke seluruh Serambi kiri. seluruh tubuh dulu ya. Tubuh. Tubuh, baru ke vena. Vena, serambi. Jadi kalian lihatnya anak panah ini ya, tanda panahnya ini ya. Jadi tidak langsung ke serambi kiri, tetapi melalui vena baru ke serambi kiri ya. Kita lanjutkan anak. Nah, Pak Guru, ada tugas kelompok kalian. Tugasnya sudah Pak Guru kirim lewat WA ya. Nanti kalian dikerjakan secara kelompok ya. Kerjakan secara kelompok. Anak-anak, tadi sudah kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian ya. Teman-teman kalian. Nah, sekarang waktunya kita memaparkan hasil diskusi kalian. Coba kelompoknya SIPA ya. Ya kan? Paru-paru berfungsi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, paru-paru berfungsi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terus yang kedua? Vena udara bersih ke serambi kiri. Iya, terus? Serambi kiri menerima darah dari paru-paru. Ya, terus? Arteri berfungsi menyalurkan darah dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Ya, kemudian nomor 5 apa? Seluruh tubuh. Ya, terus? Bilik kiri berfungsi memompa dari jantung ke seluruh tubuh. Iya, terus? Bilik kanan berfungsi memompa darah dari jantung ke paru-paru. Ya, terus? Serambi kanan berfungsi menerima darah dan seluruh tubuh dari Ya. seluruh tubuh. Iya, terus? Vena berfungsi menyalurkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Iya, betul. Terus? Arteri pulmonalis berfungsi menyalurkan darah dari jantung ke paru-paru. Ya, alhamdulillah ya. Berarti kelompok 1 sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, sekarang coba kelompok 2. Nah, yang kelompok 2 coba dibaca. Ini peredaran darah, darah besar dan darah kecil. Ayo coba si Arum. Arum ada nggak? Kelompoknya Arum? Ya, Arum? ya Pak. Ayo silakan dibaca Rum, kelompok kamu. Yang peredaran darah besar. Peredaran darah besar Ya, di kiri, iya, aorta, iya, seluruh tubuh, iya, vena cava, iya, serambi kanan, iya. Sekarang peredaran darah kecil. peredaran kecil, bilik kanan, Iya, iya, arteri pulmonalis, iya, paru-paru, iya, vena pulmonalis, iya, serambi kiri. iya, betul ya. Ada yang mau menanggapi jawabannya Arum dari kelompok kedua? Tidak ada. Nah, sekarang yang nomor 3. Nah, ini tentang pantun ya. Tadi kalian sudah membahas pantun, kemudian berdiskusi dengan kelompoknya. Coba Alpina, kelompoknya Alpina, dibaca Alpina yang nomor 3. Nomor 3, Pak. Ya, ini yang pantun. Elok langit dipandang mata. Iya, Indahnya cahaya yang terpancar. betul. Sebaiknya lakukan olahraga Iya, agar peredaran darah jadi lancar. iya. Nah, berarti ini apa aja? Yang ininya dibaca sampiran. Baris pertama namanya sampiran. Kemudian Sampiran, ya, keduanya sampiran, sampiran. Kemudian sampiran, isi. isi, Ya, kemudian isi ya. isi, Suku katanya ada berapa? Ada 9. 9,
10, 11, 11, 12. 12. Ya, 12. ya. Terima kasih ya untuk kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 4.